Perjalanan ke Busan, Villa Pyeongchangdong. Su Yin baru saja keluar dari rumah namun tiba-tiba saja ada sebuah mobil Maybach Silver yang masuk ke halaman. Su Yin mengerutkan keningnya ketika sudah mengetahui siapa pemilik mobil itu yang tidak lain pastilah suaminya. Su Yin merasa heran untuk apa Daehyun datang pagi-pagi seperti ini. Apakah dia sangat merindukannya sehingga tidak sabar untuk berjumpa dengannya di tempat kerja. Su Yin hanya berdiri di teras sambil menenteng tasnya kemudian meletakkannya di pundak. Ia menunggu sampai Daehyun keluar dari mobil. Selamat pagi, sayang, sapa Daehyun sembari mendaratkan sebuah kecupan singkat di bibir manis istri kecilnya. Pagi, sahut Su Yin. Sayang, kemaslah beberapa potong pakaian, ujar Daehyun. Su Yin menautkan kedua alisnya. Ia heran karena datang sepagi itu kemudian menyuruhnya mengemas pakaian. Memangnya kita mau kemana? Tanya Su Yin. Ia agak bingung karena pagi-pagi suaminya sudah datang kemudian menyuruhnya membawa pakaian. Seketika Su Yin langsung membelalakkan matanya. Ia teringat dengan ajakan suaminya untuk pergi dari Seoul. Kau tidak berencana membawaku pergi dari Seoul kan? Tanya Su Yin yang menaruh curiga. Ia takut jika suaminya akan berbuat nekat. Kita akan pergi ke Busan, ujar Daehyun. Untuk apa kita ke sana? Tanya Su Yin. Nenek ingin bertemu denganku. Aku juga ingin memperkenalkan kau pada nenek. Bukankah aku sudah mengatakannya beberapa hari yang lalu? Sahut Daehyun. Su Yin mulai mengingat ketika Daehyun berniat untuk mengajaknya ke Busan tapi sekarang dia sudah berubah pikiran. Sebaiknya aku tidak usah ikut, tolak Su Yin. Ayolah, temani aku menemui nenek, bujuk Daehyun. Ia akan tetap membawanya meski Su Yin menolak. Nenek hanya ingin bertemu denganmu bukan denganku. Su Yin tetap bersikukuh untuk menolak. Sayang, aku mohon, ucap Daehyun sembari menggenggam jemari Su Yin dengan raut wajah memelas. Kenapa kau tidak pergi bersama Aeri? Ujar Su Yin. Sudahlah, aku sedang tidak ingin membicarakan wanita itu. Aku hanya membutuhkanmu untuk ikut bersamaku, ujar Daehyun. Su Yin memutar bola matanya hingga pada akhirnya ia menyetujui ajakan Daehyun untuk pergi ke Busan. Terima kasih, sayang. Daehyun mendekap tubuh Su Yin sebentar untuk mengungkapkan rasa bahagianya. Daehyun, tidak usah berlebihan seperti itu, protes Su Yin. Aku hanya terlalu bahagia, ucap Daehyun. Daehyun membuntuti Su Yin berjalan menaiki tangga. Kemudian masuk ke dalam kamar untuk menemani istrinya mengemas pakaian yang akan dibawa. Su Yin hanya membawa beberapa baju saja karena mereka juga di sana tidak lama. Mungkin besok sore sudah kembali ke Seoul. Sebelum berangkat Su Yin berpamitan terlebih dahulu pada Bibi Xia karena ia tidak ingin wanita paruh baya itu mencemaskannya jika nanti malam tidak pulang. Sedangkan Daehyun terlebih dahulu mengecek mobilnya sebelum berangkat bersama dengan Chung Ho untuk memastikan keamanan mobilnya. Perjalanan ke Busan memakan waktu yang cukup lama sehingga Daehyun ingin mobilnya tidak mengalami masalah sama sekali. Sudah siap, sayang? Tanya Daehyun ketika melihat istri kecilnya keluar dari rumah. Su Yin menganggukkan kepalanya. Daehyun membuka mobil agar istrinya segera masuk. Ia juga yang memasang sabuk pengaman di tubuh Su Yin. Membuat Su Yin merasa tersentuh karena suaminya begitu perhatian kepadanya. Daehyun juga mematikan ponselnya dan ponsel Su Yin agar Kim Soo Hyun tidak bisa menghubungi mereka. Daehyun sangat yakin jika Kim Soo Hyun mengetahui ia membawa Su Yin bersamanya sudah pasti akan murka. Setelah itu Daehyun segera memacukan mobilnya menembus jalanan kota Seoul di pagi hari. Kita naik mobil, ujar Su Yin saat Daehyun tidak mengemudikan mobilnya ke arah stasiun. Naik mobil lebih nyaman, lagi pula jaraknya tidak terlalu jauh, sahut Daehyun. Ia terus fokus menatap jalanan di depannya. Sayang, bagaimana jika nanti nenek curiga pada kita? Ujar Su Yin. Ia benar-benar merasa gugup akan bertemu dengan nenek mertuanya. Jangan terlalu khawatir, aku akan mencari alasan yang tepat kenapa aku mengajakmu ke sana, ujar Daehyun yang mengulurkan sebelah tangannya untuk membelai rambut Su Yin. Aku merasa takut. Su Yin menyandarkan kepalanya di bahu Daehyun. Tidak usah cemas, ucap Daehyun untuk menenangkan istri kecilnya. Su Yin hanya mendengus kemudian menghela napas panjang untuk mengurangi rasa gugupnya. Aku yakin Kim Soo Hyun pasti saat ini sangat kesal. Daehyun terkekeh membayangkan adiknya yang pasti sangat sibuk dan marah mencari keberadaan Su Yin. Memangnya apa yang kau lakukan padanya? Tanya Su Yin sembari mendongakkan wajahnya untuk melihat raut wajah suaminya yang tampak senang. Tidak ada, aku hanya memberinya sedikit pelajaran akibat berusaha merayu istriku, ujar Daehyun dengan senyum penuh kemenangan. Kim Soo Hyun pasti mengira dirinya tidak tahu jika dia merencanakan sesuatu. Daehyun mendapat kabar dari Chang Yuan mengenai rencana Kim Soo Hyun yang akan melamar Su Yin di halaman hotel. Katakan, apa yang sebenarnya kau lakukan? Su Yin memandang Daehyun dengan curiga. Aku hanya menggagalkan rencananya untuk melamarmu. Dia pikir bisa menang melawanku. Daehyun berdecak kesal sekaligus kagum. Melamarku. Su Yin menyipitkan matanya menyiratkan rasa heran yang ada di hatinya. Tidak usah memikirkannya,
Aku hanya ingin kau memikirkan diriku saja, ucap Daehyun seraya merengkuh pinggang istri kecilnya sebentar sebelum akhirnya kembali fokus mengemudikan mobilnya. Sejak kapan kau menjadi posesif seperti itu? Gerutu Suyin. Sejak aku tahu jika kau juga mencintaiku, sahut Daehyun sembari mengerling nakal. Suyin hanya mengulum senyum ketika mendengar pernyataan suaminya. Tiba-tiba saja Suyin menguap sehingga ia menutupi mulut dengan tangannya. Entah kenapa Suyin merasa beberapa hari belakangan matanya ingin selalu terpejam apalagi di saat pagi hari seperti ini. Apa kau semalam tidak tidur sehingga masih pagi kau sudah mengantuk? Tanya Daehyun. Bagaimana tidak mengantuk? Kau selalu mengantarku pulang setelah lewat tengah malam, gerutu Suyin sembari mencebikkan bibirnya. Maaf, ujar Daehyun nyengir sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Suyin menguap lagi, sepertinya matanya memang sudah ingin sekali terpejam. Tidurlah, jika kau mengantuk lagi pula perjalanan kita ke Busan memakan waktu sekitar 2 jam. Kau bisa tidur terlebih dahulu, ujar Daehyun. Ia tidak tega melihat istri kecilnya yang sudah berulang kali menguap. Baiklah, aku akan tidur, ujar Suyin yang langsung menyandarkan kepalanya di kursi. 5 menit kemudian ia sudah benar-benar tertidur pulas. Daehyun mengusap puncak kepala Suyin beberapa saat kemudian fokus menatap jalanan panjang yang akan dilaluinya. Bab 122 tidak sendirian. 2 jam kemudian. Kini Daehyun sudah mengemudikan mobilnya di jalan yang agak sempit dengan kondisi jalan yang berkerikil dan berbatu. Tempat perkampungan nenek Daehyun terletak di pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk. Sangat damai dan tidak bising karena masih jarang mobil yang masuk area perkampungan. Sudah 10 tahun lebih Daehyun tidak mengunjungi perkampungan ini karena neneknya saat itu ingin pindah ke Gosan setelah kakeknya meninggal. Tidak ada yang berubah sama sekali dengan kampung itu. Pakaiannya yang masih memakai pakaian tradisional Korea serta pekerjaan rakyat di sana juga masih bertani. Desa itu masih mempertahankan keunikan dan budaya Korea tradisional. Daehyun menghentikan mobilnya di pinggir jalan di depan sebuah rumah yang paling besar di kampung itu. Rumah tradisional yang bernuansa dinasti Joseon. Kakek Daehyun dahulu pernah menjadi kepala desa yang sangat dihormati oleh warga sekitar. Itu mungkin yang menjadi alasan neneknya ingin tinggal di rumah itu lagi. Daehyun memandang wajah Suyin yang masih tertidur pulas. Ternyata istri kecilnya sangat ngantuk berat sehingga tidak bangun sama sekali selama dalam perjalanan. Daehyun meregangkan otot-ototnya terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk turun dari mobil. Di depan sebuah rumah tampak seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih tengah berkutat pada sesuatu di tangannya. Ia tampak tengah asyik menyulam. Daehyun dapat melihatnya karena pintu gerbang terbuka lebar. Daehyun tersenyum ketika melihat neneknya yang masih sehat meski usianya sudah menua. Tidak disangka jika mereka sudah tidak bertemu hampir setahun. Nenek, panggil Daehyun ketika sudah berada di halaman karena neneknya seperti tidak menyadari kedatangannya. Wanita tua itu mendongakkan wajahnya ketika mendengar suara yang begitu ia rindukan. Wanita tua yang bernama Haesok itu menyipitkan matanya kemudian ia menyingkirkan kacamata minus itu. Nenek, ini aku Daehyun. Daehyun langsung mencium tangan yang sudah keriput termakan usia kemudian memeluk tubuhnya untuk meluapkan rasa rindunya. Ternyata waktu setahun itu cukup lama sehingga Haesok mungkin sudah lupa padanya. Kau benar-benar sungguh Daehyun. Cucuku, ujar Haesok sembari menepuk punggung Nilek Daehyun. Ia seperti bermimpi pria itu mengunjunginya. Nenek, maafkan aku yang tidak pernah mengunjungimu. Cucumu ini memang tidak tahu diri, ucap Daehyun dengan rasa sesal. Tidak perlu meminta maaf, nenek senang akhirnya kau datang ke sini, ujar Haesok. Ia tidak marah sama sekali dengan cucu sulungnya karena ia tahu jika Daehyun sangatlah sibuk. Terima kasih, Nek, ucap Daehyun. Sebaiknya kita mengobrolnya di dalam saja. Kau pasti sangat lelah karena perjalanan dari Seoul memakan waktu yang cukup lama, ajak Haesok yang mulai mengemasi peralatan menyulamnya. Nek, sebenarnya aku tidak datang sendirian. Aku datang bersama seseorang, ucap Daehyun dengan hati-hati. Ia sangat berharap neneknya menerima Suyin. Lalu di mana dia? Ujar Haesok seraya memandang ke sekeliling halaman namun sepertinya tidak ada seorang pun di sana. Tunggu sebentar, Nek. Aku akan memanggilnya karena ia masih tertidur di dalam mobil. Daehyun langsung bergegas menuju mobilnya yang masih terparkir di pinggir jalan. Daehyun masuk lagi ke dalam mobilnya kemudian segera membangunkan Suyin hingga membuat gadis itu mengerjapkan kedua matanya. Suyin menguap sembari meregangkan otot-otot tubuhnya yang terasa kaku. Tidur dalam kondisi duduk membuat pinggangnya terasa pegal. Apa kita sudah sampai? Ujar Suyin sembari mengucek kedua matanya yang masih ingin terpejam. Bangunlah, nanti kau bisa istirahat lagi di dalam. Badanmu pasti terasa pegal, ucap Daehyun seraya mengulurkan tangan untuk memijat pundak istrinya. Aku baik-baik saja, tolak Suyin seraya menyingkirkan tangan Daehyun dari pundaknya karena ia yakin Daehyun pasti jauh lebih lelah daripada dirinya. Suyin yang sudah benar-benar tersadar melebarkan matanya ketika melihat rumah di kanan dan kiri jalan ternyata masih tradisional dan masih terlihat sangat asri. Kita sudah sampai di desa nenek. Tanya Suyin untuk memastikan.
Ia kagum di masa yang sudah modern seperti ini namun masih ada desa mempertahankan budaya tradisional. Ayo keluar, nenek sudah menunggu di dalam, ujar Daehyun. Ia segera membantu Su Yin untuk turun dari mobil. Daehyun juga mengeluarkan beberapa oleh-oleh yang dibawanya dari Seoul untuk neneknya dari dalam bagasi. Ketika Su Yin hendak membantu membawa barang bawaan mereka, Daehyun menolak karena ia tidak ingin membuat tubuh istri kecilnya kelelahan. Su Yin masuk ke halaman sambil memutar tubuhnya untuk melihat sekeliling rumah. Halamannya cukup luas dengan lingkungan yang masih asri. Su Yin senang Daehyun membawanya ke sana karena ia bisa merilekskan sedikit pikirannya dari kesibukan selama berada di Seoul. Jika tua nanti Su Yin juga ingin tinggal di desa seperti ini. Gadis itu masih saja berdiri di halaman meski Daehyun sudah masuk ke dalam rumah. Sayang, ayo masuk. Nenek sudah menunggu di dalam, ajak Daehyun agar mereka segera menemui neneknya. Su Yin mengerucutkan bibirnya ketika Daehyun terus saja memanggilnya untuk ikut masuk padahal ia masih ingin melihat halaman rumah itu yang dipenuhi dengan berbagai tanaman bunga. Temui nenek terlebih dahulu, nanti kita bisa melihat-lihat lagi, bujuk Daehyun dengan nada yang lebih lembut karena istrinya memasang raut wajah kesal. Baiklah, ujar Su Yin mengikuti Daehyun untuk masuk ke dalam ruang tamu yang benar-benar masih tradisional. Tidak ada sofa atau kursi di sana. Kita hanya bisa duduk berkumpul lesehan mengelilingi sebuah meja. Saat masuk ternyata Hae Sok tidak ada di ruang tamu. Ia tengah menyuruh para pelayan untuk menyiapkan jamuan untuk cucunya. Di mana nenek? Katamu sudah menunggu, ujar Su Yin. Ia kembali merasa gugup sehingga ia meremas telapak tangannya yang berkeringat. Padahal saat di luar tadi ia sudah baik-baik saja. Nenek sedang ke dalam sebentar. Apa kau masih cemas? Tanya Daehyun. Su Yin mengangguk sembari menggigit bibir bawahnya. Tidak usah takut, anggap saja seperti bertemu dengan nenekmu sendiri. Lagi pula nenekku tidak akan memakan gadis secantik dirimu, ujar Daehyun terkekeh geli karena istrinya terus saja merasa cemas. Kau ini, Su Yin mencubit pinggang Daehyun dengan kuat agar ia tidak bercanda. Maaf, nenek ke belakang sebentar, ujar Hae Sok seraya menyunggingkan senyum ramah ketika melihat Su Yin. Selamat datang di rumah nenek, ujar Hae Sok pada Su Yin. Su Yin hanya menyunggingkan senyum tipis kemudian membungkukkan tubuhnya untuk memberi salam pada Hae Sok. Dalam hati ia berdoa semoga saja nenek suaminya kelak bisa menerimanya sebagai menantu. Bab 123 Nenek yang ramah. Su Yin salah mengira tentang Hae Sok. Setelah mengobrol sedikit ternyata Hae Sok sangat ramah dan menyenangkan. Tidak seperti nenek-nenek tua yang cerewet dan menyebalkan. Hae Sok menjamu mereka dengan makanan dan minuman yang masih tradisional. Nenek, biarkan aku saja yang menuangnya, ujar Su Yin ketika Hae Sok hendak menuangkan air ke gelas mereka. Siapa namamu? Tanya sang nenek sambil mengamati wajah Su Yin dengan seksama. Meski usia tidak lagi muda namun dari raut wajahnya Hae Sok sangat cantik ketika muda. Saya Su Yin, Nek, sahut Su Yin dengan sedikit gugup. Su Yin, semoga tidak kapok berkunjung ke desa ini, ujar Hae Sok seraya tersenyum. Tentu saja tidak, aku sangat senang bisa berkunjung ke desa yang masih asri, ujar Su Yin. Daehyun, kenapa kau tidak membawa Jo Yeon Ho? Padahal nenek ingin juga bertemu dengannya. Dia pasti sudah tumbuh besar sekarang, ujar Hae Sok. Ingin sekali ia melihat cicitnya. Dia beberapa hari ini sedang ujian sehingga tidak bisa ikut. Lain kali aku pasti akan membawanya, sahut Daehyun. Setiap datang mengunjungi Hae Sok jarang sekali ia akan menanyakan tentang Aeri. Nenek tidak pernah memaksa Daehyun untuk datang bersama dengan Aeri. Lalu bagaimana kabar model itu? Hae Sok memasang wajah masam. Dia baik-baik saja, sahut Daehyun dengan singkat. Apa nenek tinggal sendirian di rumah ini? Tanya Su Yin untuk mengalihkan pembicaraan karena Daehyun pasti tidak suka membicarakan tentang Aeri. Tidak, aku tinggal bersama beberapa pelayan di sini. Apa kedatanganmu kemari ada maksud tertentu? Hae Sok menyipitkan matanya. Ia mencium sesuatu yang aneh. Seorang pria beristri mengunjungi neneknya bersama gadis lain bukan istrinya. Dia ingin belajar memasak dari nenek, sahut Daehyun dengan cepat. Benarkah? Hanya itu saja, tanya Hae Sok. Hanya itu saja, Nek, sahut Su Yin terbata. Ia memandang sekilas Daehyun yang berada di sampingnya. Gadis yang baik, nenek sangat senang jika ada seorang gadis muda mau belajar memasak karena saat ini banyak dari mereka yang memilih membeli makanan instan, ujar Hae Sok disertai anggukan kepala. Su Yin hanya tersenyum tipis mendengarnya. Memang benar perkataan nenek dirinya bahkan tidak bisa masak. Ia mempelajari sedikit setelah menikah dengan Daehyun. Tidak terasa baru saja mengobrol namun waktu hampir memasuki makan siang sehingga Hae Sok mengajak Su Yin untuk membantunya memasak di dapur. Su Yin kagum melihat peralatan memasak yang begitu banyak dan masih tradisional. Ternyata kekayaan yang dimiliki oleh anak-anaknya tidak menjamin seseorang untuk meninggalkan kehidupan sederhana seperti yang Hae Sok lakukan. Jika orang yang tidak tahu pasti akan mengira jika anak-anaknya tidak ada yang mau mengurusnya padahal faktanya Hae Sok yang tidak mau tinggal bersama mereka.
Sedangkan Daehyun memilih membersihkan kondisi kamar yang akan ditempati oleh mereka masih berantakan. Haesok tidak tahu jika cucunya akan datang sehingga belum sempat menyuruh pelayan untuk merapikannya. Rumah itu sebenarnya rumah yang pernah ditinggali keluarga Haesok dan suaminya besar bersama anak-anaknya sebelum mereka pindah ke berbagai daerah. Rumah ini adalah awal pernikahan dengan kakek Daehyun sampai akhirnya mereka pindah ke Gosan dan sekarang Haesok ingin tinggal di sana lagi. Suyin yang tengah berada di dapur merasa gembira bisa belajar memasak dengan Haesok. Benar kata Daehyun jika neneknya memang sangat pandai dalam memasak. Meski tidak banyak membantu namun setidaknya Suyin sudah mengerti sedikit dengan bumbu dan rempah-rempah. Suyin mulai menghidangkan makanan yang sudah matang di meja makan. Sungguh terlihat nikmat dan tidak sabar ingin segera memakannya. Suyin, panggil Daehyun untuk makan siang, seru Haesok yang masih berkutat di dapur. Dia tidak sendirian karena ada pelayan yang membantunya. Baik, Nek, sahut Suyin dengan suara yang sedikit kencang. Suyin segera menghampiri Daehyun yang tengah merapikan kamar. Pria tengah duduk telentang dengan kedua tangan sebagai penopang berat badannya. Tubuhnya yang tidak memakai baju tampak mengkilat karena berkeringat. Tuan, nenek memanggilmu untuk makan siang, ujar Suyin sembari melongokkan kepalanya ke dalam kamar. Daehyun menyipitkan matanya. Ia paling tidak suka dipanggil Suyin dengan sebutan seperti itu. Bukankah sudah kubilang jangan memanggilku seperti itu jika hanya ada kita berdua? Daehyun melirik sekilas Suyin kemudian membersihkan tangan dari debu dengan menepuknya. Ada nenek di rumah ini, ucap Suyin sembari menaikkan sebelah alisnya. Nenek tidak akan dengar, ujar Daehyun. Sudahlah, cepat bersihkan diri. Kau tampak sangat kotor sekali. Suyin pura-pura menutupi hidungnya. Kemarilah sebentar, panggil Daehyun. Dia ingin Suyin duduk di sampingnya. Tidak mau karena nenek sudah menunggu, ujar Suyin sembari menjulurkan lidahnya. Cepat tolong bantu aku menggaruk punggungku yang terasa gatal, ujar Daehyun yang sudah menemukan alasan. Ia pura-pura kesusahan meraih punggungnya. Suyin melihat ke sekeliling terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada orang baru kemudian ia bergegas masuk. Tak lupa ia juga menutup pintu. Mana, ujar Suyin berjongkok sembari mengamati punggung suaminya. Daehyun berbalik kemudian merengkuh pinggang Suyin yang ramping hingga Suyin kini berada di pangkuan Daehyun. Bersihkan dirimu terlebih dahulu. Kau sangat berkeringat, ujar Suyin berusaha untuk berdiri namun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Daehyun yang kuat. Beginilah sebentar saja, ujar Daehyun menyandarkan kepalanya di dada Suhyun. Ia dapat mendengarnya jantung Suyin yang berpacu dengan cepat. Jantungmu berdebar sangat keras, ujar Daehyun masih menempelkan telinganya di dada Suyin. Daehyun, nanti nenek memergoki kita, ujar Suyin yang mengingatkan bahwa mereka tidak tinggal di rumah sehingga bisa sesuka hati dalam melakukan sesuatu. Memangnya kenapa kalau nenek tahu? Itu malah lebih bagus, ucap Daehyun dengan santai. Kau ini, Suyin terus meronta agar bisa terlepas dari Daehyun. Daehyun, Suyin, di mana kalian? Terdengar suara Haesok di luar. Suyin panik karena takut ketahuan sehingga ia sekuat tenaga mendorong tubuh kekar Daehyun hingga pria terjengkang. Daehyun merintih kesakitan saat punggungnya menyentuh lantai dengan keras. Nenek, kami di sini, ujar Suyin yang sudah berdiri di tengah pintu untuk melihat Haesok. Kalian lama sekali. Cepat ke ruang makan, ujar Haesok dari kejauhan namun masih bisa melihat dengan jelas. Baik, Nek, sahut Suyin. Sayang, tolong bantu aku, ujar Daehyun sembari menjulurkan tangannya. Tidak mau, Suyin segera pergi ke kamar sebelah untuk mandi dan berganti pakaian. Beraktivitas di dapur membuat aroma tubuhnya tidak enak. Bab 124 merasa mual. Setelah selesai membersihkan diri Daehyun dan Suyin segera ke ruang makan. Mereka hanya makan bertiga namun hidangannya penuh satu meja. Ada berbagai macam menu diantaranya tangsuyuk tumisan daging sapi dengan saus asam manis nakni bokem, gurita pedas mul kimchi, sundubu jjigae, sup tahu sutera dan seafood pedas jampong, mie yeokguk, dan masih banyak lagi. Suyin langsung duduk di hadapan Haesok yang diikuti Daehyun yang duduk di sampingnya. Tuan, kau benar sekali jika nenek sangat pandai memasak. Aku sungguh tidak sabar ingin mencicipinya, puji Suyin dengan raut wajah yang sangat riang. Ia merasa bahagia bisa belajar sedikit macam-macam bumbu yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Tentu saja, nenekku adalah seorang koki yang hebat, ujar Daehyun yang disertai dengan tawa yang begitu renyah. Tak lupa ia mengacungkan kedua jempol tangannya ke atas. Kalian ini membuat nenek tua ini malu saja. Haesok mengulum senyum mendapat pujian dari dua anak muda yang ada di depannya. Mereka bertiga mulai mengambil makanan ke dalam masing-masing piringnya. Suyin seperti biasa ia makan dengan lahap meski kali ini lebih bisa menahan diri untuk menjaga kesopanan. Sejak kapan kau memakan makanan pedas? Haesok menautkan kedua alisnya ketika melihat Daehyun mengambil sundubu jjigae yang memiliki cita rasa yang agak pedas. Ia tahu jika selama ini cucunya tidak bisa makan yang terlalu pedas sehingga ia hanya menambahkan bubuk cabai hanya sedikit. Entahlah, tiba-tiba aku sangat ingin memakannya.
Lagi pula aku baik-baik saja selagi makanannya tidak terlalu pedas, ujar Daehyun yang mulai menyendokkan udang ke dalam mulutnya. Su Yin juga merasa aneh dengan suaminya. Pernah sekali memasak pedas untuknya namun setelah itu Daehyun menjadi sakit perut. Ia menjadi khawatir namun Su Yin memilih tidak berkomentar. Sebaiknya kau makan ini saja, ujar Haesok yang mengambilkan sup rumput laut ke dalam piring Daehyun. Baru saja Daehyun mencicipi satu suapan tiba-tiba perutnya terasa mual. Sehingga ia langsung pergi ke wastafel untuk memuntahkan semuanya. Haesok dan Su Yin saling berpandangan. Mereka tampak bingung dengan apa yang terjadi pada Daehyun. Meski begitu Su Yin tetap melanjutkan makannya karena sayang jika semuanya terbuang sia-sia. Su Yin tidak peduli jika Haesok menganggapnya gadis bertubuh kecil namun memiliki selera makan yang tinggi. 5 menit kemudian Daehyun kembali ke meja makan setelah mencuci mulutnya. Ia duduk kembali di tempat semula. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Itu pasti karena kau makan sedikit pedas. Jangan memakannya lagi, ujar Haesok seraya mengganti piring Daehyun dengan yang baru. Entahlah, Nek, perutku terasa sangat mual rasanya mungkin karena aku agak terlambat makan siang, sahut Daehyun mengira-ngira bagaimana dirinya bisa seperti itu padahal sebelumnya baik-baik saja. Ya sudah, makanlah kembali, ujar Haesok. Daehyun kembali memegang peralatan makan namun sepertinya selera makannya sudah menghilang. Dia hanya memandang Su Yin yang tengah makan dengan lahap tanpa mengedipkan matanya. Ternyata membuat istrinya senang tidaklah terlalu sulit. Semoga saja ia bisa segera berpisah dengan Iris sehingga ia bisa melihat istrinya setiap saat. Tuan, makanlah. Su Yin merasa risih saat Daehyun menatapnya sehingga ia menyodorkan kembali mangkuk yang berisi myeokguk. Tolong jauhkan makanan itu dariku, ucap Daehyun seraya menutupi mulutnya. Ia kembali merasakan rasa mual saat mencium sup itu. Ia bergegas keluar dari ruang makan karena perutnya terasa diaduk-aduk. Apa sebenarnya yang terjadi kepadanya? Gumam Su Yin lirih. Haesok hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah cucunya yang sangat aneh. Setelah selesai makan siang, Su Yin membantu pelayan untuk merapikan meja. Meskipun Haesok melarangnya ia tetap melakukannya karena dia di sini adalah tamu yang seharusnya lebih memiliki sopan santun. Su Yin tidak ingin menyia-nyiakan waktu selagi berada di tempat Haesok. Ia meminta diajari bagaimana caranya menyulam karena selama ini ia tidak pernah mempelajarinya. Ternyata menyulam tidak sesulit yang dipikirkannya. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya Su Yin bisa melakukannya. Beruntung Haesok sangat sabar mengajarkannya menyulam. Akhirnya aku berhasil, seru Su Yin dengan wajah yang terlihat sangat senang. Kau ini, Haesok terkekeh melihat Su Yin yang berjingkrak seperti anak kecil. Nenek, tolong ajarkan aku bagaimana caranya membuat bunga, ujar Su Yin. Haesok merasa senang dengan semangat Su Yin untuk belajar. Kedatangan mereka berdua benar-benar mampu menghibur hatinya yang kadang terasa kesepian karena jauh dari anak-anak dan cucunya. Alasan Haesok tidak mau ikut bersama anak-anaknya adalah karena percuma saja ikut bersama mereka jika mereka semua sibuk bekerja. Itu lebih baik jika ia tetap tinggal sendirian. Wanita berusia 70 tahun mulai mengajarkan Su Yin bagaimana membuat pola. Ia dengan telaten mengajari Su Yin hingga ia bisa sedikit demi sedikit. Apa kalian tidak lelah sejak siang hingga sore tetap menyulam? Tanya Daehyun sembari duduk di salah satu kursi. Mereka saat ini berada di teras belakang yang menghadap langsung pada lahan pertanian yang ada di sebuah lereng. Dari sana terlihat tanaman yang menghijau sejauh mata memandang. Pria mana tahu mengenai hal ini, ujar Su Yin di sela tawanya. Ia tidak memalingkan wajahnya dari kain yang sedang disulam olehnya. Ini sudah sore, bukankah kau bilang ingin berjalan-jalan selagi berada di sini? Ujar Daehyun berusaha mengingatkan Su Yin karena mereka berniat mengelilingi kampung itu. Benar, aku hampir saja lupa. Nenek, tidak apa-apa ya kami tinggal sebentar. Sangat disayangkan jika selagi di sini tidak kemana-mana, ujar Su Yin yang beranjak dari kursinya. Jika kau ingin jalan-jalan di sekitar sini, pakailah hanbok karena masyarakat di sini masih mengenakannya, saran Haesok. Hanbok adalah salah satu pakaian tradisional Korea yang sekarang sudah mengalami perkembangan lebih modern. Tapi aku tidak memilikinya, ujar Su Yin. Tenanglah, nenek akan mengambilnya sebentar. Haesok bergegas kembali ke kamarnya untuk mengambil sesuatu dari lemarinya. Itu adalah hanbok kenangan-kenangan saat dirinya masih muda dulu. Hanbok dengan bagian atas yang berwarna merah muda dengan roknya yang berwarna coklat muda. Ada sulaman di bagian lengan yang membuatnya terlihat begitu indah. Pakailah ini, ujar Haesok sembari menyodorkan hanbok itu pada Su Yin. Nenek, aku sangat berterima kasih. Su Yin mengulurkan tangannya untuk menerima pakaian itu kemudian mendekapnya di dada dengan erat. Ia segera pergi ke kamar untuk memakainya. Ternyata ukurannya sangat pas di tubuhnya yang ramping. Bab 125 Istri Bukan Adik. Daehyun mengajak Su Yin berkeliling di desa itu karena ia juga merindukan tempat yang sudah lama tidak dikunjunginya. Jika neneknya tidak kembali ke Busan Daehyun yakin ia tidak akan pernah lagi mengunjungi desa itu. Saat kecil Daehyun benar-benar menikmati masa yang menyenangkan di desa itu. Udaranya yang masih segar dan jauh dari polusi.
Desa yang penuh dengan kenangan. Dae Hyun terus melangkahkan kakinya dengan santai mengikuti Su Yin yang sudah berjalan jauh di depan. Ia merasa seperti seorang ayah yang sedang mengasuh anak gadisnya. Memang benar jika istrinya masih dikategorikan remaja. Su Yin, tunggu aku. Seru Dae Hyun agar Su Yin mendengarnya. Su Yin menoleh ke belakang. Ia tertawa melihat Dae Hyun yang tertinggal jauh darinya. Jalanmu seperti kakek-kakek, cibir Su Yin sambil terkekeh. Kau ini sungguh keterlaluan, ujar Dae Hyun. Jika saja mereka sedang tidak di jalanan ingin sekali ia meraup bibir mungil yang begitu menggemaskan. Cepatlah kejar aku. Su Yin berlari-lari kecil untuk semakin menjauhi Dae Hyun. Bisa saja Dae Hyun mengejarnya namun dirinya terlalu lemas karena perutnya terasa lapar. Akibat muntah tadi ia kehilangan semua makanan yang sudah masuk di dalam perutnya. Dae Hyun terus menyusuri jalan pedesaan hingga ia sampai di depan sebuah rumah. Di halaman terlihat seorang anak kecil yang tengah mengumpulkan batu. Kau bermain sendirian? Tanya Dae Hyun yang berjongkok di depan anak itu. Anak itu mengingatkannya pada dirinya dahulu yang suka mengumpulkan kerikil bersama dengan salah satu penghuni rumahnya. Iya, Paman, sahut anak kecil itu. Su Yin berbalik karena Dae Hyun tak nampak dari pandangannya. Saat berjalan ternyata ia melihat suaminya tengah mengobrol dengan seorang anak laki-laki yang sepertinya seumuran dengan Jo Yeon Ho. Apa yang kau lakukan? Tanya Su Yin sembari menyipitkan matanya yang kecil. Tidak ada. Aku hanya ingin bermain dengannya sebentar, sahut Dae Hyun yang bangkit berdiri dari berjongkok. Sehun, seru suara seorang wanita yang berasal dari dalam rumah. Iya, Ibu, sahut anak itu yang ternyata bernama Sehun. Seorang wanita muda keluar dari dalam rumah. Dae Hyun mengerutkan keningnya ketika melihat siapa wanita itu. Melihat wajahnya ia merasa seperti tidak asing dalam ingatannya. Ibu, tadi aku bermain dengan paman itu, ucap Sehun sambil menunjuk Dae Hyun. Maaf Tuan, jika Sehun nakal, ucap wanita itu dengan tersenyum sangat manis menatap Dae Hyun. Su Yin rasanya ingin mencungkil mata wanita itu yang terus memandangi suaminya. Wanita itu bahkan tidak meliriknya sedikitpun seolah-olah tidak ada dirinya di sana. Yeon Wo, ujar Dae Hyun dengan terperangah. Ia mengingat wajah yang tidak asing itu. Anda tahu namaku, ucap Yeon Wo yang sepertinya belum mengingat Dae Hyun. Aku Dae Hyun, dulu pernah tinggal di desa ini, sahutnya. Apa kau cucu nenek Hae Sok? Yeon Wo perlahan sudah mengingat Dae Hyun. Iya, sahut Dae Hyun. Terlalu senang bertemu dengan sahabat masa kecilnya Yeon Wo tiba-tiba saja memeluk Dae Hyun. Su Yin merasa sangat cemburu dengan Yeon Wo hingga tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan kuat. Ia juga memasang ekspresi cemberut dengan napas yang menggebu menahan amarah. Dae Hyun melepaskan diri saat melihat Su Yin yang tampak marah. Siapa gadis ini? Apa dia adikmu? Tanya Yeon Wo ketika sudah menyadari ada Su Yin di antara mereka. Dia? Ucap Dae Hyun yang terpotong. Kenalkan aku, Yeon Wo. Kalian adik kakak namun tidak mirip, keke Yeon Wo sembari mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Su Yin. Aku Su Yin, sahut Su Yin dengan ketus tanpa membalas jabatan tangan Yeon Wo. Tentu saja tidak mirip, kami ini suami istri bukan adik kakak, gerutu Su Yin dalam hati. Aku pulang, pamit Su Yin sembari melirik dengan tajam suaminya kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Sebaiknya aku juga pulang, pamit Dae Hyun pada Yeon Wo. Ia mempunyai firasat buruk kalau istri kecilnya yang tampak sangat marah kali ini. Su Yin terus melangkahkan kakinya sembari memegang hanbok bagian bawah agar tidak tersandung. Dasar pria brengsek, umpat Su Yin dengan terus tergesa-gesa melangkahkan kakinya. Ada begitu banyak persimpangan yang telah dilaluinya. Sehingga Su Yin kehilangan arah. Ia lupa jalan untuk kembali ke rumah Hae Sok. Kemana arah rumah nenek? Ujar Su Yin. Ia tadi terlalu senang melihat rumah-rumah yang memiliki arsitektur unik sehingga ia tidak begitu memperhatikan jalannya. Warna dan bentuk rumah hampir semuanya mirip sehingga Su Yin benar-benar kesulitan. Setelah membuat beberapa pertimbangan akhirnya Su Yin memilih berbelok ke arah kanan. Ia semakin jauh melangkahkan kakinya namun sepertinya ia salah jalan karena perlahan tidak ada lagi di area rumah penduduk. Malah ia berdiri di ujung jalan mendekati ke arah lahan pertanian. Ia ingin berbalik namun pandangannya tertuju pada deretan tanaman yang tumbuh subur. Ia ingin sekali melihat-lihat tamanan yang berwarna hijau. Tidak ada salahnya untuk bertanya sehingga Su menghampiri salah satu petani barangkali mengetahui tentang arah jalan ke rumah Hae Sok. Paman, sepertinya saya tersesat. Dapatkah Paman memberitahu jalan ke rumah nenek Hae Sok? Ujar Su Yin. Maaf, Paman baru tinggal di sini beberapa hari sehingga kurang tahu nama-nama penduduk di sekitar sini, ujar pria parubaya yang tengah membersihkan rumput. Baiklah, terima kasih, ujar Su Yin dengan sedikit rasa kecewa. Namun sepertinya lebih baik berbalik ke jalan yang tadi barangkali Dae Hyun tengah mencarinya. Su Yin mencebikkan bibirnya mengingat wanita itu memeluk tubuh suaminya. Ia menendang kaleng dengan kakinya kuat-kuat ketika menemukannya di pinggir jalan. Aduh, teriak Dae Hyun ketika kepalanya terbentur kaleng. Sejak tadi ia berkeliling untuk menemukan istri kecilnya. Tidak disangka dia menemukannya.
Su Yin memandang ke arah Dae Hyun. Ternyata kaleng yang ditendangnya mengenai kepala suaminya. Su Yin terkekeh geli. Ia sangat senang karena rasa kesalnya terobati. Dari mana saja dirimu? Aku mencarimu sejak tadi. Kau membuatku khawatir saja, ujar Dae Hyun. Ia merasa lega dapat menemukan istri kecilnya. Memang benar jika mereka memang seperti kakak adik. Untuk apa kau mencariku? Bukankah kau sangat senang dipeluk wanita murahan itu? Sindir Su Yin dengan nada yang agak sinis. Kau cemburu padanya, goda Dae Hyun sembari mengulum senyum. Tidak disangka jika istri kecilnya itu cemburu pada Yeon Wo. Tidak, mana mungkin aku cemburu dengannya. Aku hanya kesal dengan pria yang dipeluk wanita lain namun diam saja. Kau bahkan tampak sangat menikmatinya, cibir Su Yin sembari menggembungkan pipinya. Dia itu sahabat kecilku. Sudah lama kami tidak bertemu sehingga wajar jika dia mungkin merindukan masa-masa kecil kami, ujar Dae Hyun. Ia tidak tahan jika melihat istrinya cemburu seperti itu. Lalu mengapa kau tidak mengatakan kalau kita suami istri? Kau justru diam saja saat dia mengatakan aku ini adikmu, gerutu Su Yin. Ia tidak dapat memendam kekesalan yang ada di hatinya. Kalau begitu ikut aku. Dae Hyun memegang pergelangan tangan Su Yin agar mengikutinya. Dae Hyun membawa Su Yin ke rumah Yeon Wo untuk meluruskan masalah ini. Su Yin mengerutkan keningnya ketika mereka berdiri kembali di depan rumah wanita tadi. Untuk apa kau membawaku kemari? Ujar Su Yin. Untuk meluruskan yang tadi, aku akan mengatakan padanya kalau kau adalah istri yang sangat kucintai, sahut Dae Hyun. Baru saja Dae Hyun hendak mengetuk pintu ternyata di saat bersamaan Yeon Wo keluar. Ia tampak terkejut melihat Su Yin dan Dae Hyun. Apa ada sesuatu? Tanya Yeon Wo sembari mengangkat sebelah alisnya. Tidak ada, aku hanya ingin mengenalkan kepadamu kalau Su Yin adalah istri. Belum sempat Dae Hyun selesai mengucapkan kata-katanya Su Yin sudah membekap mulutnya. Istri? Tanya Yeon Wo yang bingung. Maaf, kami mengganggu Anda. Su Yin segera menarik tangan Dae Hyun agar segera menjauh dari rumah Yeon Wo. Yeon Wo menggelengkan kepalanya. Ia merasa ada yang aneh dengan ucapan Dae Hyun. Ia terus memikirkan ucapannya yang belum selesai. Selanjutnya bab 126 Bunga Peoni dan Edelweiss.